Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman, ya. Ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan, sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Eh, dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Oke Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian yang single ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Aku pas lagi shuffle itu rasanya tuh kayak kalian sekarang ini sih kalau memikirkan untuk masalah cinta dan asmara, lagi tidak ke situ sebenarnya. Kalau yang aku rasain ya, gitu. Ini kita belum masuk ke dalam pembacaannya. Kalian lagi banyak ngatur rencana, lagi ngatur planning, lagi ngeset goal kalian. Mungkin juga karena ini baru-baru masuk tahun 2022, gue pengen lebih stabil di dalam masalah finansial gue, kerjaan gue mau lebih baik, gue fokus dalam karir gue, dalam pekerjaan gue, dan ini tuh lebih ke masalah koin-koin gitu. Kalau yang aku rasain energinya ya, dan ini ya kayak kalian fokus mau ada hal-hal yang memang kalian cita-citakan, impikan gitu ya, harapkan, dambakan, dan uh, kamu lagi pengen mengatur langkah, mengatur apa sih yang harus gue lakuin untuk supaya gue bisa ngewujudin itu uh, di dalam hidup gue gitu loh. Dan itu lebih kayak kamu tune in sama diri kamu lebih apa ya, lebih lebih ke hal-hal yang nyata-nyata aja lah. Gue pengen yang real-real aja lah gitu loh. Gue nggak terlalu banyak muluk-muluk, mikir yang pokoknya gue ngelakuin sesuatu yang nyata dengan juga perbuatan yang nyata. Mungkin kamu membangun mungkin apa ya, kebiasaan-kebiasaan baru ya. Fokus kepada diri kamu, fokus untuk lebih memajukan diri kamu dalam hidup kamu. Itu yang aku rasakan ya. Yuk kita masuk ke dalam pembacaan tarotnya. Nah, the full card. New beginning. New beginning, kamu ingin memulai, memasuki satu babak baru. Gua udah nggak pengen lagi untuk mengulang hal-hal lama ataupun dealing dengan orang lama, memori-memori, kenangan, cerita-cerita lama. Gua pengen sesuatu yang fresh. Gue emang nggak tahu sih tahun ini bakal ngebawa apa gitu ya. Ya kita kan juga nggak tahu, kadang-kadang kita gue pokoknya nggak pengen apa-apa yang berhubungan dengan cinta asmara, taunya ada. Taunya dikasih jalan ke situ, taunya ketemu orang yang mungkin klik sama kamu gitu ya. Pokoknya gue nggak tahu apa yang akan datang, tapi gue pokoknya flow gitu loh. Maksudnya gue mengalir aja. Gue mengalir dengan hidup ini, tapi gue mau fokus, gue mau sesuatu yang fresh, gue mau juga kalau misalnya pun gue harus berhubungan dengan orang, gue pengen sesuatu yang baru, yang menyegarkan diri gue. Kamu nggak tahu, tetapi kamu nggak tahu gitu ya, ada apa sih di tahun 2022 ini ya, who knows gitu ya, kita hanya bisa mengira-ngira. Tetapi gue pengen juga menjadi diri gue yang baru, melakukan sesuatu juga dengan mungkin cara baru, cara berpikir pun yang baru mungkin ya.
tapi kamu kayak mau membebaskan diri kamu dan welcoming to the unknown gitu dengan dengan happy heart ya. Ya kan udah tidak mau udah kayak gini loh. Oke, ini yang masa lalu, hubungan, orang, segala sesuatunya itu kayak kamu udah masukin ke satu kayak gudang gitu ya. Terus kamu gembok. Udah, gua nggak mau mikirin lagi. Gua nggak mau menginvestasikan waktu gue lagi, pikiran gue, perasaan gue. Gua nggak mau dealing lagi dengan hal-hal itu. Selesai gitu loh. Dan ini mungkin yang membuat kamu punya pemikiran-pemikiran baru ya, punya juga cara cara pandang dan lain sebagainya, dan kamu ingin merubah itu. Kamu mungkin melihat kemarin-kemarin gue ngelakuinnya dengan hal yang sama, pikiran yang sama, harapan yang sama, cara yang sama dan lain sebagainya. Dan emang mungkin nggak works gitu ya, nggak berfungsi ataupun berjalan dengan baik. Dan udah kamu udah I'm done gitu loh, udah selesai. Knight of One dalam keadaan terbalik. Ya, kamu mungkin eh, pengen masalah kestabilitasan, ya. Termasuk di dalam selain masalah kestabilitasan di dalam pekerjaan, uang dan lain sebagainya, kamu pengen kalaupun misalnya gue mau punya hubungan ataupun gue ngomong masalah cinta, gue kayaknya udah nggak mau lagi dealing dengan orang-orang yang apa ya, yang cuman main-main, yang nggak serius, yang nggak stabil. Dan kamu mungkin sudah mengetahui dan belajar banyak mengenai orang-orang semacam ini, yang cuman pengen deket ataupun cuma pengen berhubungan hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk hura-hura, happy-happy, hanya untuk apa yang dia mauin, hanya untuk ya begitulah. Tapi kamu pengen sesuatu yang lebih stabil, yang bikin gua ngerasa safe, yang bikin gua ngerasa aman. Tetapi memang kan segala sesuatunya butuh proses gitu ya. Tapi mungkin em, apa ya? Kayak gini loh. Kalau ketemu, kalau dateng syukur, enggak ya gua nggak bakal nyari. Gua sekarang lagi mencari ataupun lagi fokus untuk memberikan hal yang terbaik kepada diri gue dan hidup gue. Nice. Five of Swords ya. Buat beberapa dari kamu mungkin sebelum-sebelumnya kamu tuh melakukan upaya lebih atau usaha yang lebih untuk masalah cinta asmara ini. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu berusaha kenal-kenalan sama orang, kamu berusaha mungkin deketin orang, ataupun kamu misalnya minta dikenalin sama teman kamu, ataupun ya pokoknya ada upaya dan usaha lah ya, masing-masing orang kan berbeda. Eh, buat beberapa dari kamu bahkan mungkin kamu apa ya daftar dating apps gitu ya supaya bisa ketemu sama orang ya, mungkin bisa nyangkut sama kamu dan lain sebagainya. Cuman eh, mungkin di dalam tahap itu kamu bertemunya dengan orang-orang yang mengajarkan kamu banyak ya mengenai hal ini, dan itu yang kamu kayaknya gua untuk sementara gua nggak mau deh untuk fight ataupun untuk berusaha yang gimana-gimana gitu ya, apalagi masalah mengenai cinta asmara. Gue pengen fokus lah sama diri gue sendiri, menikmati masa-masa gue sendiri, nggak dipusingin, nggak direpotin, nggak disakitin, nggak dikecewain, nggak dibingungin gitu kan ya. Ace of Swords, Eight of Cups, dan Knight of Cups. Ya, pikirannya begitu, tetapi kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu, karena di sini ada Knight of Cup. Ya, Knight of Cup ini ya ada orang yang menawarkan satu perasaan, satu perhatian, cinta gitu ya. Tapi memang energinya belum stabil. Ya masa tiba-tiba kenalan sama orang langsung stabil gitu.
Nggak ada proses gitu loh, proses pengenalan dulu. Kan kita nggak bisa yang namanya pokoknya gua kenal sama lo, gua suka, lo juga harus suka dan kita harus nggak bisa gitu. Ya tetap ada yang namanya proses ya. Cuman mungkin kalian lebih aware sekarang, lebih peka. Mana sih orang yang cuman main-main aja, karakternya seperti apa. Mungkin kalian udah banyak, makan asam garam ataupun pengalaman buat beberapa dari kamu gitu ya. Sehingga kamu mungkin udah mulai tahu, oh tanda-tandanya kalau orang cuman mau main-main apa, tanda-tandanya kalau dia cuman mau manfaatin gua apa, tanda-tandanya kalau emang dia nggak mau serius, apa gitu ya. Nah ini yang bisa kalian jadikan bekal gitu loh kalau bertemu dengan orang seperti ini. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kitanya berpikirnya nggak mau ke arah cinta asmara, taunya di tikungan itu ada ace of swords dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat kalian memang nggak mau terlalu cepat untuk memutuskan, mengambil tindakan, ataupun menyikapi hal-hal yang kalian temui, termasuk juga dengan si Two of Swords ini. Karena kalau yang aku lihat, kalian mungkin juga lebih banyak belajar mengenai juga diri kalian sendiri gitu ya. Pokoknya tahun-tahun sebelumnya itu kamu banyak sekali belajar dan ini banyak sekali memberikan pelajaran baik yang pahit, baik yang manis, baik yang sepet gitu ya. Sehingga kalian kalian itu tahu dari sisi kalian sendiri gitu ya. Apa sih yang selama ini gue lakukan, kebiasaan gue dan lain sebagainya dari sisi gue dari dalam nih yang banyak ngasih gue masalah sama apa yang gue biarkan dari luar untuk masuk ke dalam ini yang juga membuat masalah. Nah kalau yang ini, kalau yang aku lihat, kamu lebih jelas gitu loh ngelihatnya, kamu lebih lebih melek gitu ya, sehingga kamu tahu lebih lebih tahu apa sih yang kamu mau sekarang dan apa yang kamu pengen lakuin gitu loh. Yang kamu mau buat diri kamu, apa yang kamu pengen lakuin. Tapi kita juga punya Four of Swords di sini di mana kamu sebenarnya ya gue lagi nggak pengen diganggu, gue lagi pengen tenang, lagi pengen damai dan mungkin eh ngeliat apa ya, ada orang yang mungkin kalau ketemu dengan orang yang punya perhatian lebih atau perasaan atau pengen deketin kamu, kamu eh iya dibawa santai aja lah. Gue nggak mau terburu-buru, gue nggak mau cepet masuk ke dalam hubungan. Gue pengen bener-bener takes time gitu loh. Gue bener-bener pengen pengen memberikan diri gue waktu untuk bisa ya ini tenang, damai, bisa berpikir juga dengan tenang. Gue lagi banyak pengen fokus sama diri gue sendiri. Eight of Cup ya, meninggalkan sesuatu yang pastinya lama. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mungkin kamu baru saja move on, baru saja meninggalkan hubungan yang cukup lama. Sudah kamu bangun tetapi memang tidak bisa dibawa maju ke depan gitu ya dan kamu sudah banyak berinvestasi, sudah banyak apa ya, kamu sudah banyak memberikan segala upaya dan usaha kamu. Kamu udah banyak memberikan hal di dalam ini gitu ya, hubungan ini kepada orang ini dan ini udah banyak mengajarkan kamu banyak hal gitu. Jadi untuk gua mau lagi masuk dalam komitmen dan lain sebagainya, entar dulu deh. Gua masih belum pikir ke situ. Itu yang aku lihat untuk Capricorn yang single ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus malah gitu. Kamu nggak keburu-buru. Banyak orang kadang-kadang di saat lagi kayak begitu mereka nambelnya pakai cinta yang lain. Bahkan mungkin kadang-kadang mencari pelarian untuk melarikan perasaan-perasaannya karena dia nggak mau dealing dengan hal-hal yang di masa lalu perasaannya itu gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk nambel luka itu. Nah kamu kalau yang aku lihat sih nggak seperti itu ya Capricorn. Walaupun mungkin kamu ngerasa sendiri tapi kamu pengen menikmati hal itu dengan melakukan hal-hal yang emang terbaik untuk diri kamu yang bikin kamu happy. Oke, good job.
Oke, Capricorn, ini untuk kamu yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, untuk Capricorn dalam hubungan ya, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Februari 2022. Nine of Wands, Six of Cups. Hal-hal yang kalian punya di masa lalu ini, walaupun kalian menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak rintangan di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngelihat balik ke belakang gitu loh, dan ngelihat apa sih yang sudah kalian lewati, apa sih yang sudah kalian miliki, apa sih yang udah kalian jalanin. Ini yang membuat kamu tuh mungkin bertahan. Kamu nggak mudah menyerah. Kamu berusaha apa ya, supaya tetap tegar gitu ya di dalam hubungan ini. Walaupun hubungan ini tuh nggak mudah kalau yang aku lihat dengan adanya si Nine of Wands ini. Dan buat beberapa dari kamu, kamu masih punya harapan, kamu masih punya satu kepercayaan bahwa gua apapun yang terjadi dalam hubungan ini, gua bakal coba sampai kayak titik darah terakhir gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa juga mengenai ya kamu ngerasa bahwa mereka itu udah kayak soulmate kamu gitu ya, belahan jiwa kamu. Kamu ngerasa masih ada mungkin connection gitu ya di antara kalian berdua, yang kamu rasakan, yang membuat kamunya tuh masih tetap kekeh untuk bisa bertahan di dalam hubungan ini. Dan buat beberapa dari kamu, ya kayak mungkin rasanya seperti instead of gitu ya, maksudnya apa ya gimana ya cara ngomongnya itu ya, di atas apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu ngerasa mereka tuh kayak temen satu-satunya di dalam hidup kamu gitu loh. Rasanya tuh seperti itu, yang kamu bisa, yang tahu kamu, yang ada buat kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu nggak banyak memiliki orang yang dekat sama kamu, dan kamu ngerasa ya cuma mereka aja yang ada dalam hidup kamu gitu loh. Itu yang membuat kamu ya, terus kalau misalnya gue sampai nggak sama mereka, terus gue sama siapa? Rasanya tuh seperti itu. Ace of Cup dalam keadaan terbalik, Page of Pentacles, ya kan? Walaupun ada yang mengecewakan, walaupun ada yang menyakiti hatimu dari apa yang mereka perbuat dan dari apa yang terjadi di dalam hubungan ini, buat beberapa dari kamu mungkin berusaha untuk bisa memahami dan mengerti, untuk bisa memaafkan, untuk bisa dealing dengan perasaan-perasaan kamu, ya, dan belajar untuk itu gitu loh. Mungkin untuk bisa mempunyai cinta itu lagi, untuk bisa untuk bisa mengobati, untuk bisa memulihkan si hubungan ini. Mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa hubungan ini kok rasanya udah kering, udah dingin, udah nggak ada gregetnya lagi. Dan mungkin dari hal-hal tersebut, satu orang mungkin sering melakukan ataupun mengatakan sesuatu, ataupun dari perbuatan, dari tingkah lakunya yang mengecewakan, yang menunjukkan bahwa kok kayaknya kok udah flat aja sih, kayaknya kok kita tinggal status aja sih. Atau bahkan mungkin buat beberapa dari kamu, karena ada si Ace of Cup ini ya, ini bisa jadi mereka mungkin ya melukai si komitmen ini. Macam-macam orang ya, dengan berbohong, mungkin juga ada orang lain dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya si Page of Pentacles ini, kamu kayak berusaha gitu loh, berusaha untuk belajar lagi di dalam hubungan ini, belajar lagi bagaimana sih caranya untuk
untuk mungkin merebut hatinya dia lagi, untuk bagaimana sih menghidupkan si hubungan ini lagi. The Emperor dalam keadaan tegap dan The Hierophant dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat ini seperti kayak hubungan yang tinggal jadi hubungan, tapi rasanya tinggal status. Rasanya dari dua kartu ini gitu ya, kayak udah nggak di situ si pasangan ini, tapi tinggal ngelakuin hal-hal yang memang pasangan lakukan gitu ya. Tapi maksudnya eh, kalau ditanya masalah mengenai perasaan itu kayak udah kering, udah meluap semua. Dan ini mungkin dikarenakan ya ini rintangan-rintangan eh, dan halangan-halangan, masalah-masalah dan segala rupa yang muncul di dalam hubungan ini. Cuman gimana kamu mungkin berusaha gimana caranya mengontrol dan mengendalikan situasi dan kondisi ini agar tidak terjadinya perpisahan. Jangan sampai berpisah. Dan ini bisa jadi mungkin karena sudah berumah tangga atau sudah sampai punya anak gitu ya. Ataupun kalian belum tetapi kalian ingin agar bisa sampai ke sana gitu loh. Bisa sampai menikah sama mereka karena kalian sudah punya cita-cita dan harapan-harapan itu. Dan kalian mungkin punya keyakinan yang kuat untuk bisa kok ini bisa dibikin berfungsi, bisa kok diterusin, ini bisa kok dipulihin gitu loh. Four of Cup, Eight of Cup, The Devil, Knight of One. Oke. Dan dengan adanya si Four of Cup dengan Eight of Cup ini, seakan-akan setiap kali mungkin udah pernah gitu ya terpikir atau terbersit ataupun bahkan mencoba untuk memikirkan si udahan ini, tapi selalu kayak akhirnya balik lagi. Mungkin mencoba untuk oh ya udah deh ambil waktu masing-masing, kasih ruang masing-masing gitu ya. Tapi akhirnya kembali lagi. Ini kalau aku lihat seperti itu. Kembali lagi dan mungkin ini yang membuat kalian ya kayaknya memang kita nih memang udah kayak ditakdirkan gitu loh ataupun emang udah jalannya berdua, emang udah jalannya dalam hubungan ini. Cuman kalau aku lihat dengan si Devil card dan si Knight of One dalam keadaan terbalik ini, orang yang kamu dealing ini karena tahu mungkin ketidaksanggupan kamu, tidak ada mereka, ketidaksanggupan kamu, ketidakkuatan kamu untuk pergi jauh dari mereka atau untuk jauh ataupun tanpa mereka. Mereka jadi kayak ngerasa diberi satu kekuasaan sehingga mereka sepertinya memiliki hak untuk mengontrol dan bisa melakukan apa saja karena akhirnya hal ini yang kayak dijadikan ancaman buat kamu. Jadi kalau kamu misalnya nggak nurut sama mereka atau kamu nggak terima dengan apa yang mereka lakukan, oke, gue pergi nih. Jadi itu yang mereka pakai untuk ngontrol kamu. Karena kamu walaupun mungkin bukan kamu yang bikin salah, ini yang kamu lakukan gitu loh. Maksudnya kamu tahu itu adalah kesalahan mereka, kamu tahu ini menyakiti mereka, tapi kamu kayak nggak punya hak gue untuk marah, nggak punya hak untuk nuntut apa-apa, gue nggak punya hak karena gue juga kalau gue kalau gue kesel, kalau gue nggak suka atau kalau gue nggak setuju, kalau gue melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, kalau gue nggak nurutin mereka,
gue bakal kehilangan mereka. Dan mereka tahu itu, kalau yang aku lihat sih, mereka tahu itu. Jadi inilah yang mereka pakai untuk bisa mengatur kamu. Inilah yang dipakai mereka, yang jadinya kamu ya nurut aja apa yang mereka mau. Harus nurut, kalau tidak lu bakal kehilangan gue. Kalau enggak gue pergi, kalau enggak gue hilang nih dalam hidup lu. Dan itu yang bikin kamu kewalahan, dan ini yang selalu bikin kamu kembali lagi dan kayak dia yang salah tapi kamunya yang berusaha untuk belajar. Dia yang salah, dia yang nggak peduli, dia yang manfaatin kamu, dia yang mempergunakan kamu, tapi kamunya yang selalu ngasih diri kamu gitu loh, yang kamunya yang minta maaf lah, kamunya yang coba baikin lah, kamu yang coba mengerti lah, dan kamunya bahkan yang ngerasa salah. Akhirnya tuh kamu jadi begitu. Selama kita memberikan power itu, ya mereka akan selamanya akan menggunakan si power itu untuk mengontrol dan mempergunakannya untuk kepentingan mereka. Gitu loh. Nah, ini sekarang mau bagaimana? Karena ini adalah pilihan setiap orang. Selama kamu memberikan kesempatan untuk orang berbuat apapun yang mereka lakukan, walaupun ini merugikan atau menyakiti kamu, mereka akan pergunakan itu. Dan nggak bisa disalahin, karena apa? Kamu memberikan kesempatan itu. Kamu memberikan ruang dan kamu memberikan keleluasaan itu untuk mereka melakukan hal itu. Jadi apa ya, harus tegas. Jadi apa ya, harus berani punya sikap. Tapi aku nggak mau kehilangan dia. Kamu tidak mau kehilangan dia, tapi kamu membiarkan mereka terus menyakiti kamu, bisa tidak menanggung konsekuensi itu dan mau tidak menanggung konsekuensi itu, karena setiap tindakan, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Ya kan? Dan tidak ada orang yang berhak menentukan hal itu selain kamu sendiri. Sekarang kamu sudah tahu apa yang terjadi. Kamu sudah tahu kok, walaupun nggak perlu ngelihat ini. Kamu sudah tahu apa yang terjadi. Coba tanyakan, sampai kapan kamu bisa bertahan? Gitu loh. Sampai kapan kamu mengharapkan? Mungkin kamu mengharapkan kapan ya mereka berhenti seperti ini. Dan ini kalau yang aku lihat dengan si Knight of Wands dalam keadaan terbalik, emosinya nggak stabil, suka tantrum, suka marah. Kalau marah mungkin bisa yang heboh sekali. Bahkan buat beberapa dari kamu, mereka sangat abusive gitu ya. Abusive itu nggak cuman mungkin physical, tapi bisa verbally, bisa melalui kata-kata, bisa menyakiti mental kalian, bisa menyakiti emosi kalian, dan menyebabkan trauma-trauma itu. Tetapi dengan hal ini, mereka kayak mereka itu selama ini tahu pattern dan pola kamu. Berarti apa? Kamu harus memberikan diri kamu waktu berpikir secara baik-baik untuk diri kamu sendiri loh. Gitu loh. Dan menanyakan sampai kapan dan sampai di mana kamu biarkan diri kamu diperlakukan seperti ini. Jawabannya ada di kamu. Ya. Karena kalau aku lihat mereka kayak punya seperti addiction gitu loh, punya sesuatu yang satu ketergantungan yang tidak sehat mungkin, dan banyak ya hal itu, banyak, bisa mungkin minum-minum, bisa mungkin berjudi, bisa mungkin masalah seks, bisa mungkin masalah gonta-ganti pacar, bisa mungkin punya kayak over controlling dan lain sebagainya yang udah di luar batas normal, yang udah di luar batas sehat gitu loh. Nah, ini sampai kapan kamu bertahan? Begitu ya. Itu, nah, selama kamu selalu punya pengharapan ya pastinya akan sulit gitu ya, karena kamu menggantungkan si harapan kamu, menggantungkan si kebahagiaan kamu, menggantungkan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya kamu penuhi terhadap diri kamu
kepada orang lain. Sehingga apa? Kamu akan melakukan apa saja. Kadang-kadang kita ngelihat, oh itu tidak sehat, itu tidak sehat, itu tidak sehat. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, itu juga kadang-kadang nggak sehat. Dan kita harus perlu sadar dan lihat, apa sih hal-hal yang tidak sehat yang kita biarkan, yang menyebabkan kita terjebak dalam satu masalah yang nggak selesai-selesai, bukan malah tambah baik, tapi malah tambah memperburuk situasi dan kondisi. Ya, oke, Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kamu bulan Februari 2022. Aku lihat ada energinya Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Virgo. Itu yang aku lihat kencang ya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.